Halo, selamat sore untuk teman-teman guru-guru sekolah sahabat anak-anak dimanapun berada. Saat ini saya akan membagikan sedikit material yang kita butuhkan pada kuartal kedua. Nah, teman-teman guru-guru sekolah sahabat, jam sekolah sahabat anak-anak di gereja kita itu sangatlah singkat. Untuk itu kita harus buat sesuatu yang menarik agar anak-anak, tamu-tamu dan orang tua senang datang di sekolah sahabat. Nah, pada sahabat depan adalah sahabat yang pertama untuk kelas beginner. Kita semua sudah punya sekolah sahabat, dan pada sahabat yang pertama judulnya adalah makan pagi di tepi pantai. Nah, ayat hafalannya kita bisa buat seperti ini. Ayat hafalannya kita bisa buat seperti ini. Kita buat gambar, ada gambar-gambar ikan, kita taruh ayat hafalannya per beberapa kata, kemudian nanti mereka akan sambung sampai yang terakhir ya, sampai pada ayatnya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Efesus 4 ayat 32 ya. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian pekabaran pada untuk kelas-kelas sahabat anak-anak kelas beginner, kita ramah kepada teman-teman kita. Nah, kita ramah kepada teman-teman kita bisa print gambar-gambar, kita ambil dari internet. Misalnya bagaimana caranya kita bisa ramah kepada orang lain, kita bisa menolong orang lain. Nah, kita bisa membantu orang tua kita di rumah, kita bisa membantu orang yang tua ketika menyeberang jalan, kita bisa membantu pengemis atau orang yang meminta-minta di jalan. Seperti ini kita bisa print gambar-gambar, kita bisa print juga gambar anak-anak yang membantu mencuci piring, menyapu halaman dan lain-lain. Ini salah satu contoh membantu orang tua membawa barang dari sang nenek. Kita bisa membantu, ajarkan mereka untuk membantu teman mereka yang jatuh dari sepeda, atau membantu teman mereka yang sakit. Oke, seperti itu. Nah, kita juga bisa buat kalau ada tamu yang datang bersama-sama kita di kelas beginner dan kindergarten, kita bisa buat box-box seperti ini. Kita buat box-box yang lucu, di dalamnya kita isi hadiah-hadiah seperti misalnya pembatas Alkitab, atau topping pensil, atau Steve ya, masukkan di dalam dan kita bagi kepada tamu-tamu yang hadir pada hari Sabat itu. Kalau kita juga bisa buat seperti ini ya, ini gambar-gambar ikan, kita tempel di tusuk sate ya. Seperti ini kita bagi kepada semua anak-anak, dan kita nyanyikan lagu Siapa Yang Datang di Sekolah Sahabat. Kemudian anak-anak dia datang satu persatu di depan sambil menyebutkan namanya dan masukkan di dalam seperti ini. Oke. Nah, untuk absen sekolah sahabat kelas beginner, kita bisa, karena ini temanya sarapan pagi bersama Yesus, kita bisa buat seperti ini akuarium dari kertas, kita print, kemudian kita tempelkan ikan-ikan di sini. Setiap anak yang hadir pada sabat pertama, dia hafal ayat hafalannya, dia tempel ikan di sini. Jadi ini ada 13 ikan, kita print di kertas stiker. Nah, dan anak-anak tinggal menempel di absen sekolah sahabat anak-anak seperti ini ya. Oke. Jadi kalau mereka hadir selama 13 sabat, mereka bisa bawa pulang ini, dan jangan lupa di atas ini kita tulis nama anak tersebut. Oke, ini untuk kelas beginner. Dan untuk kelas absen kelas kindergarten, kita bisa buat mahkota. Mahkota bentuknya ombak seperti ini. Ya, ini dari spons glitter. Kemudian
Kemudian kita tempelkan ikan-ikan. Jadi ada 13 ikan kalau anak itu hadir setiap Sabat. Jadi anak-anak kelas kindergarten kita buat mahkota yang berbentuk ombak. Kemudian kita tempelkan ikannya seperti ini. Ikannya sama seperti tadi di kelas beginner. Kita print di kertas stiker dan kita tempelkan seperti ini. Nanti pada Sabat ke-13 akan ada 13 ikan di mahkota anak-anak dan ini bisa dipakai pada Sabat ke-13. Nanti jadi akan seperti oke. Nah, yang tidak kalah pentingnya kita perlu merayakan ulang tahun dari anak-anak sekolah Sabat kita. Setiap guru di kelasnya masing-masing, dia data semua anak-anak kelas sekolah Sabat. Nah, dia bisa buat seperti ini. Birthday ini bisa buat kecil dan ini ada per bulannya, Januari, Februari, Maret sampai bulan Desember. Kemudian kita print foto anak tersebut, kita taruh tanggal lahirnya, tanggal berapa, dan kita taruh misalnya ini Kensio lahir pada tanggal 18 bulan April, kita taruh seperti ini ya. Jadi setiap bulan guru sekolah Sabat anak-anak dia akan cek siapa yang berulang tahun di setiap minggu, siapa yang berulang tahun di minggu ini sesuai dengan data yang sudah dia buat dan kita bisa merayakannya. Nah, setiap Sabat kita bisa buat kue ulang tahun untuk anak-anak sekolah Sabat kita. Terserah itu bisa kue ulang tahun nyata ataupun palsu, kita buat itu dan kita rayakan, kita panggil anak itu untuk datang di depan dan kita berdoa bersama-sama dengan dia. Kita juga bisa buat seperti ini untuk biar dia senang. Kita bisa foto bersama-sama dengan dia bersama teman-temannya di hari ulang tahunnya atau di hari Sabat itu di mana dia berulang tahun. Dan tidak kalah menariknya, kita bisa berikan hadiah. Kita berikan hadiah kepada anak-anak sekolah Sabat yang berhari ulang tahun di Sabat itu. Kita hanya buat box kecil seperti ini. Kita bisa berikan hadiah misalnya buat anak kecil, anak perempuan, kita bisa berikan dia jepitan rambut, atau untuk anak cowok yang laki-laki kita bisa berikan dia dasi atau lain sebagainya. Itu hadiah dari sekolah Sabat anak-anak di kelasnya. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, kita buat alat peraga untuk kelas beginner. Nah, kita bisa buat perahu seperti ini, ada jalannya, ada jalan ikan ya. Dan satu malam mereka menangkap ikan tapi mereka tidak mendapatkan ikan, tapi pada siang hari ketika mereka melihat Yesus memanggil mereka, ini Yesus di pinggir pantai, Yesus memerintahkan kepada Petrus dan teman-temannya untuk melemparkan jalannya sekali lagi ke laut dan mereka pun mendapatkan banyak sekali ikan. Ya. Oke. Seperti ini. Oke. Untuk alat peraga kelas kindergarten kita bisa print. Ini ada di activity sekolah Sabat anak-anak setiap minggu. Ini kita bisa jadikan alat peraga untuk cerita di kelas kindergarten. Oke, sekarang kita datang pada kelas primary. Untuk kelas primary, absennya kita bisa buat ayat hafalan seperti ini. Ayat hafalan seperti ini. Jadi kalau dia datang setiap Sabat dan dia menghafal ayat hafalannya, kita bisa buat
seperti ini ya. Jadi ini dari sahabat pertama, kedua, sampai sahabat ke-12, dan pada sahabat ke-13 dia bisa tempelkan di sini. Jadi masing-masing anak punya satu. Dan pada sahabat 13 apabila dia rajin hadir di sekolah sahabat anak-anak, dia bisa bawa pulang absennya dan dia bisa gantung di rumah dia atau di kamarnya anak itu. Nah, untuk kelas primary kita bisa buat question box. Apa fungsinya question box? Kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan, kita tulis di kertas, pertanyaan yang ada hubungannya dengan sekolah sahabat, cerita sekolah sahabat. Di sahabat itu kita buat pertanyaan dan kita yang seperti ini, kita panggil anak-anak, setiap anak untuk datang mengambil satu kertas dan dia jawab sendiri pertanyaan yang ada di dalam kertas itu, dan kita bisa berikan hadiah kepadanya. Kita bisa berikan pensil, bolpen atau lain sebagainya. Biar anak-anak setiap sahabat sedang untuk belajar sekolah sahabat, dia bisa mengerti pelajaran sekolah sahabat, dan ketika dia bisa menjawab pertanyaannya, dia bisa mendapatkan hadiah. Dan kita bisa merayakan sekolah sahabat, kita bisa merayakan hari ulang tahun dari anak untuk kelas primary, dan juga PowerPoint ya, kita bisa print foto anak tersebut di sini, dan setiap anak atau teman-temannya di kelas itu mereka bisa mencatat ucapan. Mereka bisa memberikan ucapan-ucapan mereka catat di post-it yang warna-warni, harapan mereka kepada teman yang berulang tahun, dan mereka gantung di sini. Dan ketika sebelum ibadah selesai, kita bisa undang pendeta atau ibu pendeta atau guru sekolah sahabat untuk mendoakan anak itu yang berulang tahun di kelas itu. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya, alat peraga untuk kelas primary. Anak-anak primary juga butuh alat peraga. Nah, kebetulan cerita pada sahabat ini adalah tentang Paulus dan Barnabas yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan ketika orang lumpuh itu bisa berjalan, dia sangat senang, dia berlari dan memberitakan kepada orang banyak bahwa dia sudah sembuh. Oke, teman-teman guru-guru sekolah sahabat, anak-anak dimanapun berada, sekarang kita sudah tahu kan material apa saja yang kita butuhkan untuk kuartal kedua. Nah, semoga dengan apa yang kita sudah lihat tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita, dan kita bisa buat itu untuk di kelas sekolah sahabat kita masing-masing, di jemaat kita masing-masing, agar anak-anak lebih senang lagi datang di kelas sekolah sahabat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.